Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059, kelas A, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini memuat tentang tugas akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang berjudul Cara Meningkatkan Konsentrasi dalam Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran nantinya dapat mudah kita pahami dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Muhammad Aprianto, Zulaiha. Baik, sebelum Ibu memulai proses pembelajaran, Ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian belajar, dan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian konsentrasi belajar. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami cara meningkatkan konsentrasi belajar. Dan yang keempat yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami faktor yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Itulah tadi keempat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada proses pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, sebelum memasuki pembahasan kita, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu belajar? Ya, silahkan. Baik, ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Jika tidak ada, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian belajar. Adapun beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ernest R. Hilgard, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Adapun pengertian belajar yang kedua menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu untuk dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengertian yang ketiga yaitu menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan. Pengertian yang ketiga yaitu menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental yang atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Adapun pengertian yang keempat yaitu menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu.
Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Nah, dari beberapa pengertian menurut ahli di atas dapat kita simpulkan, yaitu belajar dapat. Nah, berdasarkan keempat ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas dan ulangan saja, tapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu pengertian konsentrasi belajar. Terdapat dua pengertian konsentrasi belajar yang akan saya kemukakan, yaitu pengertian pertama bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran, perhatian, serta kesadaran terhadap suatu pelajaran dan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar. Adapun pengertian konsentrasi belajar yang kedua yaitu pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Konsentrasi belajar dapat ditunjukkan oleh beberapa hal, di antaranya fokus pandangan, adanya perhatian, kemampuan menjawab, bertanya, dan sambutan psikomotorik yang baik. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, saya ingin melakukan ice breaking agar kalian semua tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdiri dan melakukan. Nah, baik, selanjutnya mari kita lanjut ya. Semoga dengan ice breaking tadi kalian semua dapat kembali semangat dan fokus terhadap pembelajaran yang Ibu bawakan. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Salah satu cara meningkatkan konsentrasi belajar siswa dengan menyelipkan ice breaking, seperti yang kita lakukan tadi, ice breaking. Ice breaking itu bertujuan untuk membangkitkan semangat serta menarik kembali perhatian dan konsentrasi siswa sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, Ibu harap dengan kita tadi melakukan ice breaking, kalian semua dapat terus semangat dan bisa berkonsentrasi dan memahami materi yang Ibu jelaskan. Adapun cara lain yang dikemukakan oleh Ramadhaniar tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama yaitu kenali karakter siswa. Gaya belajar siswa berbeda-beda. Tidak setiap individu mempunyai gaya belajar yang sama. Kembar identik pun memiliki perbedaan sifat atau karakter. Gaya belajar siswa bermacam-macam. Ada yang baru bisa belajar dalam keadaan yang hening, sunyi, sepi. Tetapi ada juga siswa yang gaya belajarnya itu dengan cara mendengarkan musik atau dengan sambil ngemil. Nah, adapun yang kedua, cara yang kedua yang dapat kalian lakukan yaitu dengan menggunakan konsep reward dan punishment. Reward itu seperti pemberian hadiah dan punishment itu seperti pemberian hukuman. Nah, terkadang orang tua perlu memberikan suatu penghargaan bagi anaknya yang berprestasi. Hal tersebut dapat membangkitkan semangat belajar dan membuat anak tersebut bersungguh-sungguh serta konsentrasi dalam mengejar prestasinya. Nah, hal tersebut mungkin bisa kita berikan reward agar anak tersebut bisa meningkatkan konsentrasinya dalam belajar. Adapun dengan punishment yaitu dengan contohnya seperti apabila anak itu
tahun ini memiliki peringkat yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya, itu dapat kita berikan punishment dengan ketentuan bahwa punishment tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari anak tersebut maupun dari orang tua tersebut. Nah, cara yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan belajar siswa. Belajar tidak selamanya harus di dalam kamar. Tidak ada salahnya apabila sesekali siswa diajak belajar di luar rumah atau di luar kelas. Bahkan bisa perlu diajak belajar di taman atau di tempat-tempat yang tenang begitu. Yang penting siswa dapat melakukan pembelajaran yang baik dan tidak terganggu. Hal ini dapat mengurangi ketegangan serta kejenuhan siswa dalam belajar. Nah, adapun cara yang keempat yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung belajar dapat pula meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Sebisa mungkin posisi ruangan belajar siswa jauh dari televisi, karena godaan terbesar dalam memperoleh konsentrasi dalam belajar adalah keinginan hati siswa untuk menyaksikan acara TV. Dengan meletakkan semua kebutuhan yang diperlukan selama proses belajar dekat dengan posisi siswa, diharapkan siswa tersebut tidak perlu meninggalkan posisi belajarnya hanya sekedar untuk mengambil beberapa kebutuhan perlengkapan belajar. Dengan demikian, konsentrasi siswa tidak akan terpecah. Nah, selanjutnya kita berada pada materi yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Dalam faktor tersebut terdapat dua hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu gangguan kesehatan jasmani seperti kurang tidur dan kelelahan setelah berolahraga dan sedang dalam keadaan lapar sangat berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa. Adapun yang kedua yaitu timbulnya perasaan negatif yang berupa perasaan tidak enak yang ditimbulkan oleh adanya rasa khawatir karena suatu hal sehingga menyita sebagian besar perhatian seorang siswa. Yang ketiga yaitu lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran berupa cara mengajar guru yang membosankan dan membuat siswa tersebut kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran guru tersebut. Dan yang terakhir yaitu bersifat pasif dalam belajar. Siswa yang belajar cuma mengikuti pembelajaran saja, tidak pernah bertanya meskipun siswa tersebut tidak mengetahui materi yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, itulah tadi beberapa bagian tentang faktor internal yang menghambat proses konsentrasi dalam belajar. Adapun faktor eksternal yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat belajar yang mengganggu konsentrasi belajar siswa, dikarenakan karena suara kegaduhan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, hilir mudiknya orang sekitar kelas, adanya teman yang mengganggu ketika sedang belajar atau mengerjakan tugas, juga dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Nah, oleh karena itu kalian harus pandai-pandai dalam menentukan tempat atau sarana prasarana dalam proses belajar tersebut. Itulah tadi materi-materi yang menurut Ibu penting untuk dijelaskan kepada kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada kalian, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Pertanyaan ini akan Ibu kasih reward. Setelah kelas kita selesai, Ibu akan memberikan kepada kalian tugas rumah. Nah, siapapun yang menjawab pertanyaan Ibu sebentar,
akan Ibu bebaskan dari pekerjaan rumah tersebut. Jadi, apabila ingin bebas dari tugas, maka kalian harus menjawab pertanyaan saya. Tapi kalian harus berlomba-lomba karena pertanyaan saya cuma satu. Baik, siap ya? Pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut kalian cara ternyaman kalian dalam meningkatkan konsentrasi belajar? Baik, silakan. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani menjawab pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu terdapat pada halaman 32. Nanti tugasnya dikumpul pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan kita tentang materi tadi, cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana cara belajar dengan menyenangkan. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas tadi sekaligus belajar tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, tetap semangat dalam sekolah dan dalam mengerjakan tugas. Semoga kalian semua bisa lancar dalam belajarnya dan mendapatkan nilai yang bagus, lulus dengan nilai yang baik. Itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.